Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Perencanaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Industri Gula. Disusun oleh saya sendiri, Siti Khalifah, dengan NIM 2013451126 dengan debit 1650 meter kubik per hari. Karakteristik air limbah industri gula. Sifat karakteristik limbah tidak lepas dari kandungan zat dan proses di mana ia berasal. Beberapa parameter kimia ditetapkan sebagai indikator untuk mengetahui komponen polutan dalam limbah yang dapat mengakibatkan pencemaran. Sebagian besar limbah syair industri gula meliputi BOD, COD, TSS, minyak dan lemak, sulfida, dan pH. Berikut adalah baku mutu air limbah industri gula menurut Permen LH nomor 5 tahun 2010. Referensi yang saya gunakan bersumber dari perancangan instalasi pengolahan industri gula oleh mahasiswa Universitas Brawijaya Malang. Landasan teori. Air limbah industri gula adalah sisa dari industri gula yang berwujud cair yang meliputi air sisa produksi, air jatuhan kondensor, dan air abu boiler. Dalam proses pengolahan tebu menjadi gula, ada dua macam limbah yang dihasilkan oleh pabrik gula, yaitu limbah padat dan limbah cair. Pada saat ini, limbah padat dapat berupa blotong atau abu, ketel, serta limbah cair berupa bekas air kondensor dan bekas air cucian proses. Limbah padat blotong bisa dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Penggunaan dilakukan dengan cara dikomposkan dahulu, baik secara aerob maupun anaerob. Limbah cair berupa limbah campuran dari sisa-sisa setiap stasiun. Limbah tersebut perlu penanganan khusus berupa instalasi pengolahan air limbah agar pembuangannya tidak mencemari lingkungan. Penanganan limbah pabrik gula sangat diperlukan karena ditinjau secara ekonomis. Penanganan limbah memberikan keuntungan yang tidak kecil dalam jangka panjang karena kelestarian lingkungan berupa hal sangat bernilai bagi kehidupan manusia. Teknik yang digunakan pada pengolahan limbah industri gula ini adalah menggunakan pengolahan biologi atau aerasi dengan mikroorganisme sebagai pengurai bahan penyemarnya. Kelebihan penggunaan teknologi pengolahan biologi antara lain: 1. Efektif dalam penurunan bahan pencegar organik. 2. Tidak menggunakan bahan kimia. 3. Pengoperasiannya mudah. 4. Kualitas hasil olahan cukup memuaskan. Kekurangan penggunaan pengolahan air limbah ini antara lain: 1. Biaya operasi mahal. 2. Mengeluarkan bunyi yang sangat keras. 3. Harus ada pengawasan dan area yang luas. Berikut adalah diagram alur proses pengolahan air limbah di pabrik gula. Diawali dengan proses screening atau filter pada tender suspensi yang merupakan proses fisik pertama dalam pengolahan air buangan industri, serta bertujuan untuk menahan padatan kasar seperti sampah-sampah dalam ukuran besar yang akan mengganggu proses atau merusak instrumen instalasi seperti pompa dan katup-katup dalam instalasi. Pada unit ini, total padatan terlalu dapat berkurang hingga 60% dan diasumsikan belum terjadi penurunan kadar BOD. Unit ini merupakan proses yang bersifat kontinu dan tidak membutuhkan waktu detensi atau waktu tinggal. Selanjutnya, unit bersedimentasi yang bersifat batch disertai dengan diperlukan waktu tinggal agar proses pengendapan berjalan maksimal. Dalam tahap ini, waktu yang dibutuhkan sekitar 60 menit dengan dimensi yang telah didapatkan berdasarkan perhitungan. Total kandungan BOD yang turun pada proses ini diperkirakan sebesar 25%. Kemudian pada kolam aerasi tersebut terjadi pengembusan udara secara berkala dengan tujuan agar biomasa yang terdapat pada limbah tersebut menjadi aktif, sehingga biomasa tersebut dapat mendekomposisi kandungan biologis yang merupakan nutrisi pada limbah cair tersebut. Pada akhirnya proses biomasa akan menggumpal dan membentuk koloni dan terbentuklah lumpur aktif. Waktu detensi pada kolam aerasi adalah 4-6 jam dengan efisiensi pengolahan dalam menurunkan kandungan BOD sebesar 90%. Setelah dari tahap aerasi, biomasa akan membentuk gumpalan-gumpalan yang disebut lumpur aktif. Pada tangki pengendapan lumpur aktif terdapat penurunan kadar kandungan BOD sekitar 20% dengan waktu detensi sebesar 1 jam. Olahan stabilisasi merupakan saluran dengan sistem aliran tertutup yang merupakan modifikasi dari proses lumpur aktif dengan menggunakan teknik yang lebih sederhana sehingga sesuai dengan instalasi kecil atau sedang. Lalu proses koagulasi flokkulasi, mengadukan cepat yang untuk mendispersikan koagulan dalam larutan dan mendorong terjadinya tumpukan partikel yang sangat
diperlukan untuk memperoleh proses koagulasi yang bagus. Proses koagulasi adalah agresi atau berkumpulnya partikel-partikel kecil dalam sebuah suspensi menjadi partikel-partikel yang besar disebut vlok. Selanjutnya adalah perhitungan dengan debit 1650 meter kubik per hari. Yang pertama, bak ekualisasi didapatkan volume bak yang diperlukan yaitu sekitar 20,6 meter kubik dan didapatkan dimensi bangunan dengan panjang 3,5 meter, lebar 2,5 meter, tinggi 2,4 meter, ruang bebas 0,5 meter, volume aktual 21 meter, dengan cek waktu tinggal yaitu 69 menit. Yang kedua, bak sedimentasi. Volume bak yang diperlukan didapatkan 34,3 meter kubik dan didapatkan dimensi dengan panjang 5,8 meter, lebar 2,5 meter, tinggi 2,4 meter, ruang bebas 0,5 meter, volume aktual 34,8 meter, dengan cek waktu tinggal 70 menit. Kadar BOD diasumsikan turun sebanyak 25% sehingga beban BOD dalam air limbah sama dengan 1650 dikurang 80 mg per liter sama dengan 1570 mg per liter sama dengan 1570 gram per meter kubik sama dengan 0,3 meter kubik per sekon dikali 1570 gram per meter kubik sama dengan 471 gram per sekon. 25% dari total 1570 mg per liter sama dengan 1570 mg per liter dikali 25% sama dengan 392,5 mg per liter. Maka BOD yang turun menjadi 1257,5 mg per liter. Kalau lumpur diasumsikan 30% dari volume bak sedimentasi sebesar 1650 meter kubik, maka 30% dari 1650 meter kubik sama dengan 495 meter kubik. Volume slug sebesar 1095 meter kubik. Yang ketiga, bak penampung lumpur 1. Untuk menampung lumpur yang berasal dari bak sedimentasi sebesar 1900 meter kubik, maka dibutuhkan bak penampung dengan dimensi panjang 13 meter, lebar 12,5 meter, tinggi 6,8 meter, sehingga volume bak penampung lumpur sama dengan panjang kali lebar kali tinggi sama dengan 13 meter dikali 12,5 meter dikali 6,8 meter sama dengan 1105 meter kubik. Yang keempat ada bak netralisasi atau stabilisasi. Untuk menampung 1650 meter kubik per hari limbah, maka dibutuhkan dimensi panjang 19,5 meter, lebar 12,5 meter, tinggi 6,8 meter, hingga volume bak netralisasi sama dengan panjang kali lebar kali tinggi sama dengan 19,5 meter dikali 12,5 meter dikali 6,8 meter sama dengan 1657 meter kubik. Yang kelima ada kolam aerasi atau aerasi lagun. Kalau lumpur diasumsikan sebesar 25% dari volume bak sedimentasi sebesar 1650 meter kubik, maka 20% dari 1650 meter kubik sama dengan 330 meter kubik. Volume slug sebesar 1320 meter kubik. Didapatkan dimensi panjang sebesar 15,6 meter, lebar 12,5 meter, tinggi 6,85 meter, sehingga volume bak aerasi sama dengan panjang kali lebar kali tinggi sama dengan 15,6 meter dikali 12,5 meter dikali 6,85 meter sama dengan 1326 meter kubik. Kadar BOD diasumsikan turun sebanyak 90% dari kadar BOD bak sedimentasi sebesar 1257,5 mg per liter. Beban BOD dari air limbah didapatkan 3.772 kg per hari. 90% dari 1257,5 mg per liter sama dengan 1131,75 mg per liter. Maka BOD turun menjadi 1205,75 mg per liter, atau jumlah BOD yang dihilangkan adalah 3,3948 kg per hari. Kebutuhan oksigen di dalam kolam aerasi sebanding dengan jumlah BOD yang dihilangkan, sehingga kebutuhan oksigen teoretis didapatkan
3,3948 kg per hari. Faktor keamanan ditetapkan kurang lebih 0,0 sehingga kebutuhan oksigen teoritis didapatkan 7.896 kg per hari. Temperatur udara rata-rata sama dengan 28 derajat Celcius. Berat udara pada suhu 28 derajat Celcius yaitu 1,1725 kg per meter kubik. Diasumsikan jumlah oksigen dalam udara 23,2% sehingga efisien diffuser 5%. Kebutuhan aerator berdasarkan spesifikasi aerator yang tersedia di pasaran. Diketahui suplai oksigen yang dihasilkan dari satu buah aerator sama dengan 350 meter kubik per hari. Yang keenam yaitu bak pengendap lumpur atau slug sedimentation tank. Volume yang diperlukan yaitu 68,7 meter kubik dan didapatkan dimensi dengan panjang 11,5 meter, lebar 2,5 meter, tinggi 2,4 meter, ruang bebas 0,5 meter, volume aktual 69 meter. Dengan cek waktu tinggal yaitu 69,1 menit. Kadar BOD diasumsikan sebesar 20% dari kadar BOD bak aerasi sebesar 1257,5 mg per liter, 50% dari 1257,5 mg per liter yaitu 251,5 mg per liter. Maka BOD yang turun menjadi 1006 mg per liter. Volume lumpur diasumsikan 50% dari volume bak sedimentasi sebesar 1095 mg per liter, 50% dari total 1095 mg per liter yaitu 547,5 mg per liter. Maka BOD turun menjadi 547,5 mg per liter. Selanjutnya bak flokulasi. Volume bak yang diperlukan didapatkan 31,6 meter kubik dengan dimensi panjang 4 meter, lebar 5,3 meter, tinggi 2,5 meter, ruang bebas 2,4 meter, dan volume aktual 31,8 meter. Kadar BOD diasumsikan turun sebanyak 10% dari kadar BOD bak pengendapan lumpur sebesar 1,006 mg per liter. Dari 10% total 1,006 mg per liter yaitu 100,6 mg per liter. Maka BOD yang turun menjadi 905,4 mg per liter. Volume lumpur diasumsikan persen dari volume bak pengendap lumpur 547,5 meter kubik. Maka 90% dari 547,5 meter kubik yaitu 547,5 meter kubik dikali 90% sama dengan 492,75 meter kubik. Dan volume slug sebesar 54,75 meter kubik. Dan yang terakhir bak penampung lumpur 2 untuk menampung lumpur dari 3 tempat yaitu kolam aerasi, bak pengendap lumpur dan bak flokuasi sebesar 1922,25 meter kubik. Maka dibutuhkan bak penampung lumpur dengan dimensi panjang 22,8 meter, lebar 12,5 meter, dan tinggi 6,8 meter. Sehingga volume bak penampung lumpur 2 yaitu panjang kali lebar kali tinggi 2,8 meter dikali 12,5 meter dikali 6,8 meter sama dengan 1938 meter. Berikut adalah rangkuman perhitungan per bak. Dari perhitungan tadi didapatlah desain IPAL sebagai berikut.